Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan kemudahan dalam hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita masih membahas tentang tema yang luar biasa yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, temanya adalah apakah orang tua menanggung dosa anak? Bagaimana tadi ya, mungkin ada yang nggak ikut di segmen 1, segmen 2 baru ikut nih, kita akan lanjut lagi nih ya. Sama guru-guru kita bahas bicara masalah tentang dosa anak yang ditanggung sama orang tua yang seperti apa. Nah sebelumnya kita akan melihat sebuah video tayangan ya, tentang razia, wah ini seru nih. Razia kos, Satpol PP pergoki pasangan mesum bukan suami istri. Wah caranya unik lagi, ini dia tayangannya nih. Satpol PP menemukan satu wanita bersama dengan 2 orang pria di dalam kamar kos di lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kota Mojokerto, Senin 30 November 2020. Dalam razia kamar kos ini, petugas menemukan 3 pasangan bukan suami istri. Saat razia di rumah kos Jalan Raya Meri, petugas menemukan 2 pasangan bukan suami istri sedang berada di dalam kamar kos. Saat membuka pintu kamar kos, petugas menemukan pasangan bukan suami istri itu dalam kondisi tidak mengenakan busana. Pasangan tersebut terlihat panik dan segera mengenakan baju. Iya, kita udah lihat tayangannya ya. Mungkin tadi nggak digambarkan semuanya seperti apa cara menggerbekannya, tapi yang jelas ini nauzubillah min zalik ya, ada satu wanita dengan 2 laki-laki di dalam itu nih. Nah ini kita orang bodoh aja kita berpikiran ya, kalau mereka itu udah pasti berzina gitu. Ya itu adalah satu dosa besar ya. Terus bagaimana jika berzina ini yang melakukan anaknya, tapi orang tuanya bagaimana? Apakah ikut kena? Karena orang tuanya kan gak merestui yang namanya keinginan anaknya untuk menikah. Mungkin seandainya gitu ya kan. Jadi anaknya memakai cara-cara lain. Tapi kalau yang ini sih tadi udah keterlaluan. Kalau 2 laki-laki kan bukan nikah niatnya ini. Nauzubillah min zalik. Ustadz Maulana mau izin penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak. Izin Ustaz Sifah dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang perihal bagaimana perbuatan dosa anak yang diakibatkan karena orang tuanya, mohon izin, betul tadi kata Mas Fadli, udah pantas untuk nikah dan dia mau menikah tapi orang tuanya sudah menghalang-halangi atau sudah ada yang lamar tapi ditolak-tolaknya. Hati-hati ketika anak tidak diberikan lantas dia melakukan dosa, tidak diizinkan lantas dia melakukan zina, maka bisa jadi orang tuanya mendapatkan dosa zina anaknya. Harusnya diarahkan, harusnya dikasih jalan keluar. Ya memang mohon maaf ada sesuatu dalam hal ini kita harus jaga diri. Kalau memang kita tidak bisa tahan maka berpuasalah. Kalau tidak bisa menikah berpuasalah. Pak Antas Ustadz Maulana sering puasa ya Ustadz Sifah ya. Bikin rajin ya. Iya Ustadz Syam ya. Iyalah harus puasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah bagaimana ini? Akibat dosa anak ini disebabkan karena perbuatan orang tuanya. Sehingga ketika anak itu akan disiksa di neraka. Dia berkata, jangan saya aja. Penyebab saya melakukan dosa karena orang tuaku tidak pernah mendidikku. Tidak pernah melarangku. Tidak pernah. Contoh kecil, saya dosa jauh-jauh deh. Jamaah yang di rumah mohon maaf tanpa menggurui, mengingatkan aja. Kalau waktu subuh ada nggak kita membangunkan anak-anak kita yang tidur? Nggak usah terlalu jauh ke perbuatan zina. Ada nggak kita membangunkan anak kita ketika dia tidur? Di waktu subuh. Kadang-kadang dia berkata, kasihan dia lagi ngantuk. Biarin aja, dia kan masih kecil. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Mohon maaf. Sekiranya. Iya. Langsung nunjuk gitu. Maksudnya Sam apa jadi ini? anaknya. Maksudnya itu ya kan. Mas Fadli jadi orang tuanya. Oh iya. Maaf Sifah menjadi istrinya. Iya. Ibunya ceritanya Sam. Anaknya kok udah tua banget ya. Iya. Tua anak-anaknya. Tua anaknya daripada ibunya. Ustaz Sam ini masih muda. Tapi Ustaz Sifah lebih muda. Kan ini fragmen. Oh, Ya Allah. contoh ya Allah. Oh, ya Iya, udah. boleh. Kita Ini kan cuma Iya. contoh saja. Ustaz Sam tidur. Subuh. Subuh. Brok. Bangun. Aduh bentar Subuh. Salat. Ayah, jangan dibangunin, masih kecil, kesian deh. Nggak ada urusan, nanti gimana kalau seandainya ini dosanya dia siapa yang mau tanggung nanti, Aduh ya, kasihan dia ini. tuh belum cukup waktu tidurnya. Eh, Anak-anak itu harus Lebih cukup baik waktu saya tidurnya. teriak-teriak sekarang daripada nanti dia disiksa di neraka. Bangun, ayo Tapi bangun, subuh. ya, ini Tunggu dulu. ganggu kesehatannya. Pak tunggu. Akbar. Klik. Nah,
Jamaah di rumah, Oh, iya. dengarkan baik-baik. Iya, iya. Ini perumpamaan. Jika patung dulu dong. Saya kan ceritain. Saya dulu. garuk dong nggak boleh. Jadi buat yang di rumah mohon maaf. Sekiranya ada kebakaran. Apakah kita mau membangunkan anak kita yang tidur? Iya pasti Enggak, membangun. jangan jawab, kita kasih jadi patung. Oh, Belum iya. disuruh. Ya klik. Ya. Oh ya udah boleh. Ya bangunin lah. Ya. Bangunin lah. Bangunin. Iya, Iyalah. iya, Bangunin. Bangunin. Mau dibangunkan. Ya. Gak mungkin Iya. ditinggalin kan. Harus dibangunkan anak itu. Iya. Jadi sama halnya dengan ini. Masa kita membiarkan anak kita tertidur lantas waktu subuh sudah masuk, waktu salat sudah masuk. Lalu kita biarkan anak kita tertidur. Begitulah perumpamaan jikalau ada terjadi kebakaran. Apakah kita membangunkan anak kita yang tidur atau tidak? Pasti membangunkan. Sebenarnya ada api lebih besar daripada itu. Yakni ketika kita membiarkan anak kita tertidur atau tidak menjalankan kewajibannya. Ini perumpamaan. Jikalau sudah terpenuhi, sudah diajarin, maka kembali lagi kepada anaknya. Nah, yang penting sebagai orang tua intinya sudah mengingatkan, Sudah memberikan mengajarkan, bekal. ya. Betul tadi kata Iya. Tausiah Sasam. Kan kembali lagi sama dia. Iya, kalau orang kayak nggak mau tanpa penglihatan orang tuanya tidak melakukan, ya bukan Betul. tanggung jawab orang tuanya Ya, lagi. Ikhtiar gitu. maksimalnya sudah. Ya, Iya. sudah ada usaha dari orang tua. Iya. Tapi yang paling hebat itu bukan pengawasan orang tua, Iya. tapi pengawasan keimanan. Masya Allah. Nah sekarang kita